Wow, seperti ini ya pemandangannya di Kawah Mati. Kita melewati jalan yang ada airnya lagi nih teman-teman nih. Oke, Kawah Ratu, kita akan balik lagi ke base camp. Semoga aja aku bisa berkunjung ke Kawah Ratu lagi, teman-teman ya. Ya, mungkin aku bisa lewat jalur lain ya, atau via Cidahu ya nih, yang ke arah lewat Sukabumi, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita langsung aja lanjut perjalanan balik lagi ke base camp ya, base camp Kawah Ratu yang ada di Pasirnya, teman-teman. Kita akan rekam bikin video tipis-tipis aja tentang perjalanan saya ya ke base camp Kawah Ratu, teman-teman ya, dengan jalur seperti ini. Tadi itu di Kawah Ratu sangat ramai banget, teman-teman, karena rombongan sudah pada datang semua ya pengunjungnya. Oke, Kawah Ratu, kita akan kembali lagi di lain waktu ya. Memang bagus banget itu Kawah Ratu. Gunung aktif atau kawah aktif yang ada di Gunung Salak ini ya. Jadi Gunung Salak ini itu masih aktif dan normal, teman-teman ya, kondisinya. Jadi untuk berkunjung sangat nyaman, enak banget. Apalagi akses untuk menuju Kawah Ratu ini banyak ya. Ada 3 ya kalau menurut informasi. Yang pertama itu Ciandong yang dulu pernah saya kunjungin, yang saya laluin ya. Yang kedua ini via Pasirengit, masih di daerah Bogor juga, di Pamijahan. Yang ketiga itu di daerah Sukabumi atau Cidahu ya. Nah, aku penasaran juga sih mau apa lewat sana ya, Cidahu, daerah Sukabumi. Ya mungkin next time ya, ini baru rencana. Kita akan ke sana nanti kalau ada waktu ke Kawah Ratu lewat Cidahu. Oke, teman-teman, kita jalan perjalanan balik ke arah base camp. Ini akses jalannya masih warnanya warna putih, teman-teman, karena bercampur kayak belerang ya. Belerang dari area kawah di sini ya. Dan kita akan melewatin aliran sungai. Aliran sungainya itu ada sumber air panasnya ya. Jadi aliran sungainya itu ya, walaupun aliran sungainya tidak besar. Nah, ini dia teman-teman aliran air atau aliran sungai kecil ya, yang aku bilang tadi. Nah, di sini tuh ada titik apa namanya?
titik semburan air panas yang keluar yang. Nah, ini dia. Salah satunya ini. Dia ini keluar dari sela-sela batu yang ada di sini nih, ya batu besar ini. Dari bawah ini, teman-teman. Dan air ini air panas ya atau air hangat. Bukan air dingin biasa ya. Jadi di area ini tuh ada sumber air panasnya. Nah, mungkin yang paling besar ya sumber air panasnya yang keluar ini dari titik ini nih, di area ini, karena alirannya cukup banyak juga ini yang keluar, teman-teman ya, air panasnya ini yang mengandung belerang. Ketahuan banget karena berwarna putih ya, mengandung kayak sulfur, belerang gitu. Dan juga airnya ini mengeluarkan kayak uap, terlihat ya kayak asap-asap tipis, teman-teman ya. Kalau di kamera nggak tahu juga ya apakah terlihat, tapi kalau secara langsung ini terlihat jelas sekali keluarnya asap-asap tipis dari aliran air panas ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita balik lagi. Lanjut perjalanan lagi, teman-teman. Nah, habis ini kita akan lewatin sebuah danau. Nah, nggak jauh dari sumber air panas tadi kita sudah sampai di area yang namanya ini Danau Situhiang. Dan di sini juga ada sumber air, tetapi sumber air ini tidak panas ya. Dikirain aku juga di sumber air ini air panas, tetapi air biasa aja, dingin. Dan di sebelah kiri kita itu ada sebuah danau, teman-teman ya. Danau ini berada di bawah sana. Tuh, kelihatan kan? Tuh danaunya. Nah, sekarang kita melewatin area sebuah sepertinya kawah ya. Kawah ini sudah tidak aktif lagi dan banyak sekali bekas-bekas kayak pohon kayak kebakar gitu ya. Gosong-gosong gitu, teman-teman. Ini bukan kayak kebakaran hutan ya. Karena di sini yang aku ini sih aromanya belerang semua di sini. Kemungkinan ini bekas kawah ya. Sekarang sudah tidak aktif lagi. Wih, ada rombongan di bawah tuh. Rame banget ya. Nah, kita akan lewatin hutan lagi di sebelah sana. Dan kita akan turun dan akan lewatin hutan di sana. Oke guys, kita akan mulai petualangan kita kembali ke base camp Pasir Rengit atau base camp Kawah Ratu ya, via Pasir Rengit. Dan kita sudah memasuki area hutan, teman-teman ya. Setelah kita tadi tuh memasuki area kawah mati, teman-teman ya. Sekarang kita sudah memasuki area hutan dan kita akan menuju ke ini ya, pos 3, sumber air ya kalau nggak salah. Dan kita akan menuju balik turun ke base camp Pasir Rengit ya. Mudah-mudahan sih sebelum jam 12 sudah sampai ke bawah ya, teman-teman ya. Kita langsung istirahat di sana, cari masjid. Tadi banyak sekali yang rombongan, teman-teman, yang lewat ya tadi di kawah mati tadi ya. Banyak banget. Karena maksimal itu ya untuk menuju Kawah Ratu ini dari via Pasir Rengit itu jam 11, teman-teman. Lewat dari jam 11 itu tidak boleh ada yang berkunjung, teman-teman, karena memang mungkin faktor cuaca juga ya. Kalau misalnya lewat jam 11 itu mendaki, teman-teman ya, karena kan cuaca di sini itu sangat tidak menentu ya, sering-sering berubah ya, kadang berkabut langsung hujan ya. Nah, kita melewatin jembatan lagi karena dari sini artinya sudah dekat menuju ke pos 3. Pos 3 sumber air ya. Pos 3 berada di depan kita. Nah, wih, banyak juga ya tuh rombongan lagi ini yang lagi break istirahat, teman-teman. Ramai juga tuh, teman-teman ya. Kita malah sudah balik nih, teman-teman. Sudah mau turun ya.
Oke teman-teman semuanya, kita langsung aja lanjut tanpa istirahat teman-teman ya, di pos 3 karena wih ramai banget tadi teman-teman ya. Ini di hari biasa ya, dikirain aku itu ke Kawah Ratu itu sepi teman-teman ya, tetapi kenyataannya memang ramai banget teman-teman ya. Ya kemungkinan sih ini jalur ini ya, ini jalur favorit ya, jalur pendakian favorit ke Kawah Ratu via Pasir Renggit teman-teman ya, karena memang treknya itu, aksesnya itu ya cenderung landai. Landai walaupun banyak berbatu seperti ini ya, landai, tidak ada kayak tanjakan pol-polan teman-teman ya. Emang ada tanjakan tapi nggak begitu nanjak banget, yang curam itu enggak teman-teman ya, lebih cenderung landai teman-teman ya, masih enak lah teman-teman ya untuk jalan santai gitu. Walaupun akses jalannya berbatu seperti ini ya. Nah itu dia, pengunjung lebih suka lewat sini teman-teman ya. Kalau lewat Ciandong tuh kebanyakan lebih apa ya, jalannya berair, berlumpur ya. Kalau sepengalaman aku terakhir ke Kawah Ratu di tahun 2022 itu lebih akses jalannya berlumpur ya, dan tanah merah teman-teman ya. Yang berbatu hanya berapa persen aja teman-teman. Oke guys, saya break dulu ya, istirahat nih ini. Kita break dulu berapa menit. Nanti kita akan lanjut lagi untuk menuju base camp teman-teman ya. Di sini sepi sekali dan celana saya tuh kotor banget tuh, belepotan karena lumpur ya, cipratan lumpur. Suasananya seperti ini ya, sepi nih. Belum ada yang lewat lagi teman-teman ya, yang mau ke Kawah Ratu. Nah ini dia, sepi sekali. Oke guys, kita gas lagi ya. Lanjut lagi perjalanan kita kembali ke base camp. Takutnya sih hujan aja teman-teman ya, karena ini cuacanya juga sudah mulai agak redup-redup gitu, awannya mulai tertutup, awan-awan gelap ya, mendung-mendung tipis ya. Takutnya hujan, kita langsung aja gas menuju ke base camp. Sebenarnya sih saya bawa jas hujan ya, antisipasi, tetapi saya lebih daripada kena hujan sih ya, saya langsung aja ke jalan langsung menuju base camp, karena agak ribet juga ya pakai jas hujan, apalagi kalau hujan itu kemungkinan akan berkabut ya di dalam hutan Gunung Salak ini. Oke, masih sepi, belum ada ini ya, pendaki lagi yang mau ke atas. Di sini kita akan menuju ke pos 2 ya. Pos 2 itu namanya pos 2 Cangkuang kalau nggak salah. Ada pohon gede nih. Sepi banget ya. Di sini agak mulai gelap-gelap tipis ya, karena mendung teman-teman, seperti ini ya. Vegetasi di Gunung Salak ini memang cakep banget. Lebat ya, tertutup kayak apa sih, jadi di bawahnya seperti gelap banget ya, apalagi dia tambah mendung seperti ini ya. Nah kita loh sini karena becek di sebelah kanan ya. Kita melewatin jembatan lagi teman-teman nih, karena di jalur ini tuh banyak sekali kita melewatin sebuah jembatan teman-teman ya. Melewati sebuah jembatan, dan aliran sungai juga banyak sekali ya, jadi sumber air di jalur pendakian Kawah Ratu ini sangat banyak sekali sumber airnya.
Oke, kita jalan lagi teman-teman. Nah, kita melewatin sebuah akses jalan yang berbatu dan di sebelah kanan ini ada aliran sungai kecil yang bening banget teman-teman. Dan ini sepertinya kita sudah sampai ke pos 2 ya. Pos 2 itu pos 2 Cangkuang. Jadi sudah dekat nih ke pos 2, habis itu pos 1. Habis ke pos 1 sampai ada di base camp. Habis itu break istirahat di sana. Oke teman-teman, aku sudah berada di pos 2 ya. Itu dia, pos 2 berada di depan kita. Sudah sampai. Kita akan lanjut aja. Oke teman-teman, aku lanjut aja. Dari pos 2 menuju ke pos 1. Tadi itu di pos 2 ada 4 orang yang sedang break ya, istirahat. Dan aku langsung lanjut aja perjalanan aku menuju ke pos 1 ya. Nah, di sini akses jalannya landai teman-teman nih. Ini landai banget dan cukup panjang juga ya. Dari pos 2 ke 1 atau sebaliknya, teman-teman ya. Dari 1 ke pos 2. Ini cukup landai dan cukup panjang juga treknya. Dan di sini juga landai teman-teman ya. Yang sedikit agak nanjak itu dari pos 2 ke 3 teman-teman itu. Atau sebaliknya kalau dari arah pulang ya. Dari pos 3 ke 2 itu turunan dan atau tanjakan ya kalau kita ke Kawah Ratu. Walaupun tanjakan itu tidak begitu pol-polan banget, masih enak lah. Tadi itu aku ketemu rombongan lagi teman-teman, masih banyak juga ya yang pada naik teman-teman ya. Sekarang ini udah jam 11 lebih teman-teman ya. Jadi sudah mulai kemungkinan sih sudah tidak boleh mendaki lagi. Kalau ingin ada orang yang ingin mendaki itu tidak boleh ya. Karena maksimal kan jam 11. Kemungkinan tuh yang baru datang tuh mungkin dia mendaki jam 9 atau jam 10-an teman-teman ya. Dia baru sampai jam segini. Seperti ini teman-teman suasana di Gunung Salak ya, di hutan ya. Yang cukup lebat vegetasinya. Dan kita ini ditemanin oleh suara-suara kicauan burung dan suara-suara gemercik air ya, karena kan di sini banyak sekali sumber air dan aliran air ya, atau aliran sungai-sungai kecil ya, yang ada di tepat di pinggiran kita ini juga ada saluran air juga teman-teman. Kadang aliran airnya juga berbelok ya ke arah jalur ini, jadi aliran sungai ya jalannya ini. Nah, di sini kita akan melewatin akses jalan yang cukup terjal. Nah, di sini kayaknya ada sumber air juga ya. Ada picek juga nih kan, bener. Dan banyak sekali batu-batu ya. Lebih ke dominan batu-batu ya di sini.
Jadi harus hati-hati juga karena licin banget teman-teman. Syukur alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di pos 1 ya. Ini dia suasana pos 1, sepi banget teman-teman. Beda dengan di pos 2, pos 3 yang ramai banget, yang banyak yang istirahat. Kita berada di pos 1. Pos 1 ini PAL 75 namanya. Dan kita akan turun ke bawah ke sana menuju base camp. Ya sekitar 300 meter atau 400 meteran dari pos 1 ini yang menuju base camp. Oke, kita break dulu, tipis-tipis saja. Suasananya seperti ini teman-teman. Berbeda dengan aku pas mau berangkat ya tadi pagi. Ini ramai banget ya rombongan tadi teman-teman. Rombongan keluarga pada istirahat di sini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Langsung ke base camp. Perjalanan ke base camp, perjalanan balik ya. Jadi seperti ini ya. Akses jalan dari base camp ke pos 1 atau sebaliknya kalau mau balik ya. Dari pos 1 ke base camp. Jalannya seperti ini. Sebenarnya cenderung agak nanjak juga ya kalau dari base camp ke pos 1 teman-teman. Jalannya nanjak tetapi nggak nanjak banget ya teman-teman, karena masih enak, nggak bikin capek banget teman-teman. Nah tapi di sini ya jalannya ini sedikit bercampur tanah merah ya, kadang tanah merah full gitu, tidak ada campuran batu makadam. Jadi kita untuk melangkah juga sedikit cepat teman-teman, walaupun tanahnya becek juga tanahnya tuh agak padat ya, nggak gembur, tapi juga harus hati-hati karena licin. Nah seperti ini ya bentuk tiket fisiknya. Aku hampir lupa ya tadi, ingin kasih tahu ke teman-teman. Seperti ini bentuk fisik pendakian Kawah Ratu via Pasir Ringit. Per orang kita dikenakan biaya 20.000 ya. Dan parkir motor katanya sih parkir motor 10.000 untuk sepeda motor ya. Kalau untuk masuk Taman Nasionalnya kita bayar juga, itu sekitar 15.000 tadi. Oke teman-teman, kita lanjut lagi menuju base camp. Wih, ternyata di sini ada air terjun tersembunyi ya, yang gak jauh dari base camp, dekat jalur pendakian Kawah Ratu ini teman-teman. Ih, itu dia curugnya, cakep banget, bening lagi.